Shalom, Son of God yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali. Saya percaya kita semuanya pasti diberkati oleh Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Di awal tahun ini kita bersyukur dan kita percaya Tuhan pasti menyertai kita, memberkati kita sepanjang tahun ini. Apapun yang kita buat, Tuhan buat berhasil oleh penyertaan-Nya. Mari satukan hati kita, tundukkan kepala dimanapun saudara berada. Kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Setiap musim hidup kami, Engkau ada menyertai kami. Ketika Allah ada di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Kami akan cakap melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Mengawali tahun ini Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh siapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat berjumpa dengan Tuhan pada saat ini. Dan berjumpa dengan Tuhan itu yang akan memulihkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi, mari sama-sama katakan amin. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dengan cinta kepada Tuhan katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan kami. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dengan segenap hati katakan Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah
lagi katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, ku datang sujud di hadapanmu, menyembah Yesus, ku menyembah. Lebih lagi katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu. Mari berikan hatimu sembah Tuhan, bawa korban syukur ke hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Mari kita awali tahun ini dengan datang kepada Tuhan, sebab Dia yang berjanji menyertai setiap kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Sebab kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Kebaikan Tuhan tidak pernah terbatas bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, mari sembah Tuhan. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ajaib bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami berikan yang terbaik. Kami berikan yang terbaik bagimu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. We worship you, we praise your holy name. We praise your holy name. We worship you. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan. Ini hidup kami hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Yesus, ku
memuji Tuhan dan kami percaya Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Saya mengajak saudara semua dimanapun Anda berada, mari kita akan bersuka cita bersama-sama sebab Tuhan Dia yang terbesar, yang termulia dalam hidup kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari bersuka cita bersama-sama. Hati, mari kita puji Tuhan, katakan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku. Katakan besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Mari saya mengajak kita semua untuk lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Kita tidak pernah takut, kita tidak pernah khawatir sebab Dia ada bersama kita. Katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat suara, angkat tanganku memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita hati. Mari katakan, besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan
Tuhan. Bukan tepuk tangan seru-seru bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita, yang memulihkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia akan selalu menolong kita. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari dengan iman katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Musim selalu berganti dalam hidup kita, tapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kasih setia Tuhan. Memasuki tahun ini, mari kita mau menaruh kepercayaan kita, iman kita hanya kepada Dia, sebab hanya Tuhanlah pribadi yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Dia berjanji akan selalu menolong bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saya mengajak saudara-saudara dimanapun Anda berada pada saat ini, lepaskan segala beban ketakutan, kekhawatiran. Mari datang sembah Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang diberikan bagi setiap kita yang mau merendahkan hati, menyembah Dia lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan dengan iman. Engkau yang ada di rumah, dimanapun berada pada saat ini, mari angkat tangan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Lebih lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kami percaya Tuhan, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Shalom, puji nama Tuhan. Bersyukur kita bisa bertemu kembali di tahun yang baru. Kemarin kita sudah merayakan tahun yang baru. Kita memasuki 2021 tentu dengan sukacita dan harapan yang baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di tahun yang baru ini. Kami memulai hari yang baru, minggu yang baru, ibadah yang baru Tuhan. Bila ibadah kami berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah di antara kami, dimanapun kami berada, dengan media apapun kami dapat menerima akan kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap dan kami mau membuka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru. Selamat memasuki hari-hari yang baru, dan tidak terlambat saya mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Karena Yesus telah lahir, Yesus memberikan terang dan harapan yang baru. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan belajar akan firman Tuhan dan untuk membekali kita di hari dan tahun yang baru 2021. Ini adalah pesan New Year Message, pesan tahun baru. Ya,
Seperti yang dulu-dulu saya pernah tekankan bahwa kita adalah manusia rohani. Saya akan ulangin kembali kenapa kita harus beribadah. Secara logika hubungan kita dengan Tuhan. Allah apa? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, menjelaskan kalau kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan di sini dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Yang kelihatan ini adalah tubuh, yang disebut biasanya dimensi jasmani. Yang tidak kelihatan adalah jiwa dan roh, disebut dimensi rohani. Jiwa berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Inti dari manusia adalah roh. Bayangkan kalau tubuh kita tanpa roh. Kita lihat foto kita aja yang tanpa roh, atau orang lain yang tanpa roh, itu menakutkan. Justru kita suka melihat orang-orang yang lagi hidup dan ada rohnya. Foto-foto itu menyenangkan. Ya, inti dari manusia adalah roh. Firman Tuhan mengatakan apa? Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita dibentuk dan diberikan roh Allah sendiri, dihembuskan. Sebenarnya kita dari debu tanah. Seperti kalau kita akan meninggalkan dunia, akan dikubur menjadi debu tanah. Tapi kita bisa hidup karena apa? Dihembuskan roh Allah di dalam diri kita. Nah, itu dia. Jadi awalnya kita bisa hidup itu karena roh. Perjanjian baru dikatakan apa? Efesus 2 ayat yang 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ditekankan di sini bahwa manusia kita ini adalah manusia rohani, manusia roh. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, maka terlepas hubungan dengan Allah. Saudara bisa lihat antara stop kontak dan stiker. Di ilustrasinya gampang. Stop kontak dan stiker itu seperti lampu cop-copan itu ya. Kalau bahasa sehari-hari cop-copan itu dilepaskan, maka listrik yang terkoneksi akan lepas. Yaitu kita pada waktu jatuh dalam dosa, listrik dengan sumber energi kita lepas. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyambung kembali sumber listrik itu dengan kita yang misalnya lampu atau apa, atau alat-alat elektronik itu kembali terkoneksi dengan sumbernya kehidupan. Kalau kita manusia terkoneksi dengan sumber kehidupan. Ilustrasi yang gampang. Jadi Tuhan datang ke dunia untuk mendamaikan antara kita dengan Allah. Ya, kalau ayat yang Natal yang sering kita baca, Matius 1 ayat 21 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan menyelamatkan kita dari dosa kita, sehingga kita terkoneksi dengan sumber kehidupan, sumber roh itu. Makanya kita harus beribadah. Makanya kita harus berdoa sama Tuhan. Itu awal dari kita, kenapa kita harus beribadah. Oke? Prolog saya menjelaskan bahwa kenapa di hidup kita perlu ada ibadah, perlu ada kita terkoneksi dengan Tuhan. Ya, kembali kepada tahun yang baru ini. Perlu diingat setiap masa bukan malah membaik. 2020 dulu awal kita masuk 2020 dengan harapan yang baik. Tapi ternyata di 2020 terjadi pandemi. Dan itu tidak menjadi baik. Ya,
Setiap masa bukan malah menjadi baik. 2021, saya yakin tantangan akan lebih berat. Ya, manusia bisakah mengandalkan kekuatan, kepandaian, kekayaan? 2020 sudah membuktikan itu tidak bisa. Seberapapun sudah punya kepandaian, kekayaan, semuanya runtuh. Nah, tapi beda. Kita anak-anak Tuhan harus tetap punya keyakinan, punya iman bahwa segala sesuatu dapat kita tanggung. Melalui apa? Kita baca Filipi 4 ayat yang 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa firman Tuhan. Mari kita belajar untuk 2021 kita mau bagaimana? Pesan firman Tuhan apa? Kita harus punya apa? Tujuan baru, new purpose, new goals. Ada quote yang lucu. If you wake up without goals, go back to sleep. Ketika kita bangun tanpa tujuan, baliklah tidur. Itu lucu ya. Jadi hidup ini harus punya tujuan. Nah, kita baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. 2020 kita lalui. Kita di dalam Kristus yang baru dan kita adalah ciptaan baru, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Kita sudah memasuki 2021. Salib Kristus menghancurkan kuasa dosa dan menebus hidup setiap orang yang menaruh percaya kepadanya. A.W. Tozer mengatakan, A.W. Tozer mengatakan, dengan datang kepada Kristus, kita tidak lagi berjalan dengan hidup yang lama kita. Sebab kita telah meninggalkan hidup yang lama di kayu salib. Karena pengorbanan Kristus, kita telah menerima hidup yang baru. Untuk menjalani hidup yang baru ini kita perlu apa? Cara berpikir dan hati kita mengalami pembaharuan dengan berasal dari Tuhan. Cara berpikir dan hati. Perubahan yang kita alami tidak lagi sia-sia, tanpa tujuan dan dalam kelam. Tetapi di dalam Kristus punya tujuan, punya nilai dan diterangi oleh Kristus. Punya tujuan, punya nilai dan diterangi oleh Kristus. Bahkan pandemi sekalipun tidak bisa mengambil tujuan, nilai dan terang Kristus. Jangan khawatir. Ketika kita menempatkan Tuhan tertinggi dalam hidup kita, menguasai hidup kita, disebut juga dengan kepenuhan Roh Kudus menguasai diri kita, tidak akan menggoncangkan kita. Nilai, terang, dan apa? Tujuan hidup kita tidak akan terganggu. Mari kita teruskan. Terus berusaha, bekerja, dan berkarya. Setiap hari dengan kebenaran yang menuntun langkah kita. Percaya. Itu digambarkan apa? Seperti kita mau melakukan perjalanan. Kita harus menempatkan tujuan kita. Purpose kita harus kita tepatkan. Seperti pemanah. Di sini di anggota IDM ada seorang pemanah atau keluarga pemanah, keluarga Pak Thompson. Itu luar biasa. Panah kan harus ada tujuannya. Dan kalau ditembakkan mengarah kepada tujuan. Kita harus punya tujuan. Dan seperti anak panah, kita melesat ke arah tujuan itu. Apapun tujuan Anda, tetapkan dengan iman penuh kepada Tuhan. Jadi new purpose, punya tujuan. Jangan patah semangat. Hal yang kedua, kita mau belajar tadi harus punya tujuan yang baru. Yang kedua adalah new plan, perencanaan baru. Ya, mungkin ada yang berpikir, yang saya lakukan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Saya cuma bisa bertahan di 2020 ini. Jauh sekali dari sukses. Ada juga dikatakan apa? A goal without a plan
is just a wish. Suatu tujuan tanpa rencana itu hanya suatu harapan. Dikatakan dari Antoine de Saint, itu a goal without a plan is just a wish. Jadi satu tujuan tanpa perencanaan itu hanya harapan. Berharap-harap aja. Nah, mari jangan berkecil hati. Sangatnya kita mengingatkan diri kembali dan berpikir bagaimana cara Tuhan memikirkan kita. Jangan cara pikir kita, tapi kita lihat cara pikir Tuhan kepada kita. Di mata Tuhan kita adalah anak-anaknya yang telah ditebus untuk memuliakan namanya. Tuhan melihat hati kita. Sekecil apapun yang kita bisa lakukan, jika kita melakukannya untuk memuliakan Bapa kita, hatinya akan disenangkan. Yakin dan percaya. Ketika kita menerima hidup baru dari Tuhan untuk menjalankan jalan rencananya. Jadi, kita menerima kehidupan baru dari Tuhan untuk berjalan dalam rencananya Tuhan. Jadi hidup kita ini sudah dalam rencana Tuhan. Seperti apa yang sudah dikatakan papa saya almarhum pada waktu saya pergi ke Jakarta untuk bekerja. Dia nggak bisa memaksa atau mengawasi saya bagaimana kehidupan saya di Jakarta, di luar negeri. Kamu pergi, papa tidak bisa menghalangi kamu berjudi, mabuk-mabukan atau main perempuan. Silakan, tapi ingat, jangan rusak rencana Allah dalam hidup. Tuhan punya rencana di tiap hidup kita. Kita hidup dalam rencananya. Kalau kita rusak, maka rencana Tuhan tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Rencana Tuhan dalam hidup kita itu apa? Memuliakan Dia. Ya, new plan. Yesaya 55 ayat 8, ayat yang sangat terkenal. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan kita, apa yang kita rencanakan, bukanlah rancangan yang Tuhan mau kadang-kadang. Tapi kalau rencana kita dibuat untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Jadi jangan apa yang di rancangan kita yang mengecilkan hidup kita, menghalangi kita untuk membuat rencana yang indah dalam hidup kita. Nah, kita baca Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, perencanaan itu adalah perintah Tuhan. Ini dikatakan membangun menara harus duduk dulu membuat anggaran biaya. Seperti ini dikatakan kontraktor, seperti profesi saya juga. Sebelum saya mendirikan satu rumah atau bangunan, kita membuat namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Ini firman Tuhan Lukas 14:28 ini penggenapan. Kalau saudara ingin membangun suatu kehidupan atau tujuan saudara harus ada perencanaan. Rencanakan dulu, duduk diam, ambil bolpen, kertas, saudara rencanakan. Goalnya apa? Tujuan tadi new purpose, rencananya apa? Juga seperti traveler. Saya suka travel sama CC untuk pergi, ya toh. Sebelum kita traveling kemanapun kita pergi, kita buat perencanaan, keuangan, jadwalnya, transportasi. Itu harus dibuat perencanaan. Contoh di Alkitab yang kita mau belajar tentang Nuh dan Yusuf, itu juga pakai perencanaan, saudara. Nuh diberitakan membuat bahtera, diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera. Dia harus memilih bahan-bahan dengan bahan gofir, ya kayu yang luar biasa. Terus sampai ada tenaga, ada alat-alat. Itu zaman dulu, di kitab Kejadian awal hidup itu sudah ada manajemen proyek. Terus untuk mengumpulkan binatang itu diperkirakan 50.000 jenis. Itu harus ada manajemen pangan, menyiapkan itu selama di bahtera itu dicatat di Alkitab selama 1 tahun, 364 hari, kira-kira 1 tahun. Jadi manajemen pangan itu ada, jadi perencanaan pangan.
Terus di situ kan ada 3 lantai. Lantai atas, bawah, dan ada 3 lantai, bawah, tengah, dan atas. Dan ada atapnya juga. Itu manajemen apa? Perhotelan. Jadi di petak-petak, ada hotel di Patra, disuruh metak-metak. Justru dengan perencanaan yang matang. Juga di Yusuf, bagaimana Yusuf mendapatkan hikmat untuk memimpin Mesir menjadi negara yang tidak kena kelaparan. Manajemennya luar biasa. Manajemen pertanian selama 7 tahun. Wah, bagaimana bisa menghasilkan pertanian yang melimpah-limpah. Manajemen gudang. Yusuf mengumpulkan di tiap kota ada gudang-gudang. Di tiap kota-kota. Jadi seluruh desa, wilayah, mungkin kabupaten, itu ada pedesaan. Kumpul di kabupaten atau di kota Madia, kumpul semua. Terus manajemen keuangan. Setelah di keep di gudang, Yusuf menjualnya, manajemen keuangan. Jadi take profit di masa sulit. Bagaimana kita bisa melakukan perencanaan? Meskipun di masa sulit kita bisa take profit, mengambil keuntungan. Perlu perencanaan. Firman Tuhan. Nah, dan perlu kita catat. Nah, saudara tidak usah berkecil hati. Oh, aku umur berapa? Aku sudah umur berapa? Nuh pada waktu itu membangun Batra berumur 600 tahun. Itu mengatakan apa? Meskipun sudah umur lanjut atau umur dewasa, nggak ada masalah, tetap merencanakan. Yusuf umur 30 tahun, muda sekali. Nggak ada batasan usia, kita harus merencanakan semuanya hidup kita untuk menuju ke goal kita, purpose kita. Ya, punya planning, harus punya planning di 2021. Kalau kita nggak punya planning, nggak punya tujuan, tidurlah lagi. Itu tadi yang tadi dikatakan. Nah, planning yang baik menurut Amsal 1, ada pertimbangan. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Pertimbangan. 1, ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Yang kedua adalah banyak penasihat, banyak masukan. Kalau 1 pertimbangan, kita harus mempertimbangkan bagaimana baiknya. Yang kedua adalah banyak nasihat, banyak masukan. Nggak apa-apa, banyak nasihat. Nanti kita saring. Nah, rencana dan dengan pertimbangan. Dalam pelaksanaan dengan penasihat atau info yang banyak. Nah, yang ketiga apa? Punya strategi, punya siasat. Amsal 20 ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Rencana, pertimbangan, good counsel, itu di New Living Translation. Pelaksanaannya dengan siasat, wise advice, di King James Version. Jadi, ada 3 hal yang tadi. Ada apa? Ada 1, tentang apa? Pertimbangan. Kedua, tentang apa? Banyak nasihat. Yang ketiga, tentang strategi. Ya, rencana Amsal 20 ayat 18 dikatakan, rencana berhasil ini di bahasa Indonesia masa kini. Rencana berhasil oleh pertimbangan. Sebab itu janganlah berjuang tanpa membuat rencana yang matang. Nah, rencanakan dengan tujuan yang baik. Amsal 14 ayat 22. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Rencanakan dengan tujuan yang baik. Jangan tujuan yang mencelakakan, tujuan orang fasik, orang bebal. Tapi rencanakan untuk tujuan yang baik. Maka apa? Kita akan memperoleh kasih dan setia. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan akan turut bekerja ketika kita punya new purpose, punya tujuan yang baru, new planning, punya perencanaan yang baru. Dengan kasih Kristus, dengan tujuan yang baik, maka kita akan memperoleh kasih dan setia. Jangan khawatir. Di 2021 firman Tuhan dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil dengan sesuai rencana Allah. Mulai tahun yang baru, harapan baru, selamat tahun baru 2021,
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini menguatkan kami, belajar kami untuk membuat harapan yang baru dan rencana yang baru. Tuhan campur tangan setiap apa yang kami harapkan, apa yang kami menjadi tujuan kami, apa yang menjadi rencana kami Tuhan. Kami yakin percaya Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan berkati jemaat IDM dan siapapun yang sore hari ini beribadah bersama kami. Biarlah damai sejahtera-Mu mengalir atas kami, harapan baru, masa depan yang lebih baik di 2021. Dalam kondisi apapun kami dapat tertanggung, kami dapat menanggungnya di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah firman-Mu mengalir bersama-sama kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa menjawab syukur, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan terima doa berkat. Mari mengadakan tangan saudara di hadapan Tuhan. Terpujilah Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dan oleh pekerjaan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kami anak-anak muda IDM. Pada saat ini sebagai hamba Tuhan, kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah keluarga saudara, kehidupan pribadi saudara, pelayanan saudara, usaha dagang saudara, kesehatan saudara. Mari kami mohon, ya Tuhan, sebagai hamba Tuhan kami mohon, jadikan umat-Mu Tuhan menjadi umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka memberkati banyak orang. Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah IDM ini Tuhan, semakin berkembang, semakin maju dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja dalam pengurapan yang dahsyat yang dari Tuhan atas semua pribadi IDM ini Tuhan. Tuhan dimasyurkan. Bangsa negara kami Indonesia, Tuhan juga tolong Tuhan, wabah bisa teratasi. Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.